Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai pembelajaran baik bersifat khusus kepada kita dan bersifat umum yang diberikan kepada kaum muslimin pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa setiap muslim akan berhadapan dengan 3 hal. 1. Berhadapan dengan perintah yang harus ditaati. Yang kedua, berhadapan dengan larangan yang harus dijauhi. Yang ketiga, berhadapan dengan ketetapan yang harus diterima. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita mentaati perintah dan bagaimana kita menjauhi larangan, itu adalah hal yang sudah cukup jelas dan orang mengerti. Yang kadang kemudian kita tidak bisa menerima adalah ketetapan-ketetapan yang banyak tidak sesuai dengan apa-apa yang diharapkan oleh manusia. Maka ada sebuah hadis yang menyampaikan, beruntunglah orang yang diberi petunjuk dengan Islam dan diberikan rezeki sekadarnya, tetapi yang merasa puas dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin yang berbahagia, ketetapan yang diberikan Allah pada manusia itu memang merupakan rahasia ilahiyah, yang dengan ketetapan-ketetapan itu pada dasarnya Allah kepingin menjadikan manusia itu menjadi lebih bersih, lebih kokoh, dan terus berkembang. Namun karena tekanan-tekanan dunia dari apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang didengar, apa-apa yang dirasa, itu semakin hari semakin mengeksploitasi kenikmatan. Jadi seolah-olah ketetapan-ketetapan yang tidak sesuai dengan apa-apa yang kita inginkan itu menjadi bagian tekanan kehidupan yang tersendiri. Padahal orang memahami bahwa hidup itu memang penuh dengan ujian, ya. Namun kadang-kadang orang tidak bisa menyadari atau orang tidak bisa mengakui bahwa Allah itu telah memberikan pada masing-masing orang jatahnya. Jatah umur, jatah rezeki, jatah baik dan buruk, ya, jatah suasana yang didapat, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pernah suatu saat Rasulullah berdoa, wahai Allah, jadikanlah aku puas dengan apa yang Engkau rezekikan padaku. Berkailah aku dalam rezekiku. Gantilah untukku semua yang tidak ada menjadi kebaikan. Ya. Jadi Rasul mengajarkan bahwa sifat qanaah, menerima, ridho dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita, itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan. Kalau toh kemudian kita tidak diberikan seperti yang kita angankan, kita selalu sebut dalam doa, ya, itu karena memang itu bukan jatah kita. Dan kita berharap bahwa semua ujian-ujian itu bisa kita hadapi, dan seperti halnya Rasul berdoa, hal-hal yang tidak terjangkau atau tidak diberikan pada kita, mudah-mudahan Allah menggantikannya dengan kebaikan. Senada dengan doa itu, ya, sering kita sampaikan, ya, bahwa ketika kita mendapatkan ujian, ya, maka kita disuruh meminta ganti.
agar sebagai manusia kita masih punya semangat untuk tetap berhusnudzon pada Allah. Doa yang sering disampaikan ya, Allahumma ja'alni fi musibati ajran kasiro wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Gantikanlah musibah yang Engkau berikan padaku ya dengan kebaikan yang banyak, sabaran, rahmah, hikmah, dan berkah. Maka kalau kemudian kita bisa menenangkan jiwa kita dengan doa, dan kemudian akan mendorong ya pikiran kita untuk fokus ya bagaimana menghadapi ya jatah-jatah yang secara duniawi terasa kurang ya. Kalau dalam kehidupan ya banyak hal yang kemudian kita harapkan akan tetap bisa berjuang sekalipun terus berada dalam himpitan. Karena sesungguhnya hidup itu dinilai dari seberapa dia kuat berjuang, bukan seberapa banyak kebahagiaan yang dia miliki, yang bisa dia ambil. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Allah sudah memberikan segala sesuatu kepada manusia sesuai dengan apa-apa yang ditugaskan padanya, diamanahkan kepadanya. Sampai-sampai setiap orang pun akan diberikan bagian-bagian yang dengan itu maka dia justru akan tumbuh dan berkembang. Ada seorang kakak ya, seorang anak-anak, 2 anak kakak beradik ya, yang ditinggal oleh orang tuanya. Mereka yatim piatu. Keduanya hidup saling bergantung. Namun jatah suasana yang diberikan Allah kepada mereka sangat berbeda. Si kakak punya tubuh yang kuat, punya kelincahan dalam bergerak, pinter bicara, pandai juga dalam sekolahnya, pandai juga dalam berteman. Dan si adik punya tubuh yang sangat lemah, pendiam, tidak bisa bergaul dengan baik. Dan karena penyakitnya, maka si adik pun tidak bisa mencapai prestasi di sekolahnya. Maka dia berhenti sekolah setelah lulus. Namun suasana yang berbeda itu tidak mengurangi proses kasih sayang yang terjadi pada keduanya. Kakaknya selalu merasa bertanggung jawab pada adiknya. Dan adiknya pun selalu berusaha untuk membantu kakaknya dengan mengurus rumah yang ditinggalkan orang tua mereka. Karena kakaknya memang mempunyai jatah peluang-peluang yang besar, maka dia berkembang pesat, lulus sekolah, kemudian diterima kerja, mendapat banyak teman ya, dan kemudian dia mendapatkan jodohnya ya, kemudian mereka berkembang, berbahagia. Dan si adik ya, dia tetap hidup dengan jalan-jalan yang diberikan kepadanya. Setiap hari berkutat di rumah, kemudian dia beribadah, dia berdoa, kemudian capek, sakitnya muncul, kemudian tidur. Begitu yang dialami, sangat berbeda. Suatu ketika adiknya berdoa, kakaknya melihat adiknya berdoa itu dengan membaca tulisan yang ada di tangannya. Maka dengan lembut pun kakaknya mengatakan, "Adik, walaupun kamu lemah, namun sebaiknya doa itu dihafalkan. Karena itu agar kita mendapatkan perhatian, mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah." Adiknya segera menyembunyikan catatan itu, ya, dan berkata, "Iya kak," katanya gitu.
Karena memang adiknya banyak penyakit, maka beberapa saat, beberapa waktu kemudian adiknya meninggal. Dan ketika adiknya meninggal, ditemukan kertas yang ada pada lipatan sajadah adiknya. Dan ternyata catatan yang panjang itu semua berisi doa untuk kakaknya. Dia berdoa agar kakaknya sehat, kakaknya selalu dalam kebaikan, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan teman yang banyak, selalu aman, tidak tertipu, semua banyak. Kakaknya menangis. Dia pikir dialah yang lebih beruntung, karena dia mendapatkan bagian-bagian yang menyenangkan lebih dari adiknya. Namun ternyata bagian-bagian yang lebih dari adiknya itu didapat dari doa-doa adik yang kurang segala sesuatunya. Kaum muslimin yang berbahagia, menilai ketetapan itu harus dengan hati yang bersih. Pada saat manusia tidak mampu husnudon, berbaik sangka, maka itu akan menjadi bagian yang mencelakakan dalam hidupnya. Nah, untuk itu marilah di bulan Ramadan itu kita evaluasi kembali bahwa jatah yang diberikan Allah kepada manusia itu akan tetap menjadi ketetapannya. Karena Allah tidak akan pernah bertanya berapa banyak ya yang kita hasilkan atau kita dapat, tapi Allah akan bertanya apa yang bisa kita lakukan dari jatah yang telah diberikan pada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengolah jatah-jatah dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga itu menjadikan bertambahlah kebaikan-kebaikan kita atas izin Allah, karena Allah ridho terhadap apa-apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.